Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama hari ini. Seorang begal motor bersenjata api kecelakaan saat dikejar Polantas Bandar Lampung. PPDB tingkat SMA di Bandar Lampung dimulai, puluhan orang tua siswa kesulitan daftarkan anaknya secara daring. Pembangunan jalan raya Kecamatan Bengkunat, Belimbing, pesisir barat yang terisolir gagal karena terkendala perizinan. Setelah 2 tahun dihentikan karena masa pandemi, bus Trans Bandar Lampung kembali dioperasikan mulai Senin pagi. Hari pertama pengoperasian, Dinas Perhubungan menurunkan 6 unit bus yang melayani trayek dalam kota, mulai dari Terminal Raja Basa hingga Terminal Panjang dan sebaliknya. Masyarakat diminta menggunakan transportasi massal ini untuk mengurangi kemacetan di dalam kota. Tarif bus Trans Bandar Lampung jauh dekat sama, yakni Rp2.000 sekali perjalanan. Jadi yang operasi itu masih trayek lama. Nah, kemarin arahan Ibu Wali Kota Bandar Lampung bahwa transportasi umum ini, terutama untuk awal ini bus, kita akan teruskan prosesnya. Jadi untuk membantu kebutuhan masyarakat, terutama masalah angkutan. Nah, masih terkait tarif itu kita masih nyari penyesuaiannya. Jadi kita cari yang tidak memberatkan bagi masyarakat, juga tidak terlalu merugikan dari pihak-pihak lain. Kembali dioperasikannya bus Trans Bandar Lampung disambut gembira masyarakat karena lebih murah dibanding menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum lainnya. Kenyamanannya adem kan, Trans Bandar Lampung yang itu kan khas banget ya, bersih juga nyaman, udah gitu drivernya juga enak lah dulu. Sayang banget itu dihentikan ya sekarang. Itu ya pakai apa gitu? Ya kalau saya terpaksa bawa kendaraan sendiri, menurut saya nggak masalah sih, tapi kalau misalnya ada itu kan lebih ngurangin kemacetan juga kan. Permasalahan di awal pengoperasian, calon penumpang harus menunggu lama di halte bus karena minimnya jumlah armada. Waktu tunggu kedatangan bus hingga 1 jam dan masyarakat meminta jumlah bus Trans Bandar Lampung ditambah. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Budidaya buah melon menjadi usaha pertanian yang menjanjikan karena harganya tinggi dan stabil. Para santri di Pondok Pesantren Nurul Fatah di Desa Penawarejo, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang juga diajarkan bercocok tanam melon. Jenis melon yang dibudidayakan di lahan milik pesantren berbeda dari melon biasanya. Jenis yang dikembangkan di rumah hijau beratap plastik itu adalah melon gold atau melon emas. Jenis itu dipilih karena kualitasnya lebih baik dari melon biasa. Lama masa tanam hingga panen sekitar 40 hari. Kini sudah ada sekitar 800 batang pohon melon di dalam pot plastik yang dikelola para santri. Alhamdulillah, dengan model ini memang sangat maksimal hasilnya dikarenakan satu tidak mengenal musim, artinya musim bisa kita kembangkan sendiri ya, atau bisa kita atur sendiri. Kemudian yang kedua, meminimalisir penyakit yang masuk sehingga buah ini lebih mendekati sehat daripada yang tidak di greenhouse.
Warga desa juga banyak yang datang untuk membeli melon emas itu, sekaligus melihat-lihat dan mendapat edukasi proses budidaya. Melon emas itu dihargai antara Rp20 hingga Rp35.000 per kilogramnya. Seneng Mas, biar rame, biar makin maju daerahnya. Kalau bisa sih kebun, nanti kedepannya kebun kebun buah-buah yang kayak anggur. Untuk harganya sendiri gimana Mbak? Bermasyarakat atau? Harganya sih lumayan mahal, tapi kalau soal kualitasnya kan manis, enak, jadi oke lah. Berapa Mbak per kilonya? Per kilonya 35. Dalam satu batang pohon hanya dipelihara satu buah melon untuk mendapatkan kualitas yang maksimal. Satu melon bisa mencapai berat hingga 2 kg. Selain dijual satuan, pengelola juga menjualnya ke pengepul dengan jumlah besar. Kebun melon itu diharapkan menjadi pemasukan utama pesantren guna mendukung pembangunan dan meningkatkan mutu pendidikan para santrinya. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Seorang pria lulusan SMA bernama Heri Yulianto, warga desa Sidodadi, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, menemukan cairan penghilang bau limbah yang berbahan organik. Waktu eksperimennya dimulai 2015 hingga 2019. Bahan bakunya adalah aneka sayuran dan buah-buahan, air kelapa, dan gula pasir. Proses awal, semua sayuran serta buah-buahan seperti pepaya dan nanas dipotong-potong kecil. Semua potongan lalu dicampur air kelapa dan gula, kemudian difermentasi selama sepekan. Hasil fermentasi lalu diperas dan air yang sudah disaring dimasukkan dalam botol. Air perasan itulah yang kemudian disiramkan ke penampungan limbah dan sudah terbukti tidak berbau lagi. Selain itu, bisa juga digunakan di saluran air, tempat sampah, hingga septic tank. Semuanya itu diberi nama Langbune, akronim dari ilang ambune yang dalam bahasa Indonesia berarti hilang baunya. Heri membuatnya karena sebelumnya kerap diprotes warga akibat bau limbah yang menyengat hasil pembuatan tempe dari rumahnya yang sudah menjadi usaha keluarganya turun-temurun. Beberapa kali saya coba itu gagal terus, akhirnya saya berinovasi pakai bahan-bahan yang mudah didapat itu seperti pepaya, kangkung, kelapa itu dan lain-lain itu. Akhirnya saya racik, alhamdulillah dengan difermentasi selama 7 hari menghasilkan Langbune itu. Cairan pembuatan Heri sudah banyak diminati warga karena murah dan ramah lingkungan. Cairan penghilang bau limbah dijual Rp25.000 per liter dan diklaim mampu menghilangkan bau selama 6 bulan. Andri Kurniawan melaporkan dari Lampung Selatan. Meski miskin dan ditambah keterbatasan fisik, hidup itu pantang mengemis. Inilah yang dijalani oleh Agus Wahyudi, warga Pagelaran Pringsewu. Pria penyandang tunanetra yang bekerja sebagai pedagang kerupuk kemplang keliling. Tak hanya di daerahnya, pria 2 anak ini menjajakan dagangannya hingga ke Kabupaten Tanggamus yang berjarak puluhan kilometer dari rumahnya. Setiap hari ia membawa sekitar 120 bungkus kerupuk. Dagangannya digendong dan diberikan rambu-rambu peringatan bagi pengendara motor dan mobil agar tidak menabraknya dari belakang. Setiap pagi ia diantar dengan motor yang kemudian dilanjutkan berjalan kaki. Kerupuk kemplang dijualnya Rp6.000 per bungkus. Ini setiap hari dagang? Iya. Jalan? Iya, jalan kaki. Berangkat jam berapa? Berangkat tadi pagi jam 7. Tapi ya pindah-pindah tempat Mas. Tadi pagi Kota Agung. Jalan aja? Iya, tapi naik ini pakai motor. Pakai motor nganterin, taruhin, tinggal pulang. Sama siapa motor? Sama ponakan. Jualnya berapa Mas? Jualnya 6.000. Jualan kemana aja Mas? Ya
Tenang Padang, Gisting. Ramai mas harinya yang beli ya? Alhamdulillah ini bawa 120 udah mau habis. Alhamdulillah. Kerupuk kemplang yang dijual Agus Wahyudi dikenal enak dan banyak dinanti oleh pelanggan. Tenang Padang. Oh, Tenang Padang. Sering beli apa baru kali ini, Bu? Sering beli, kalau pagi kan dia lewat. Oh, Pulangnya enak lagi. kok enak, Bu ya? Enak. Komennya kan udah tren di Facebook. Oh, jadi Mamasnya ini udah viral di Facebook ya sebelumnya, Bu ya? Iya. Jika dagangannya habis, Agus Wahyudi meraup keuntungan hingga Rp150.000. Agus meyakini selama ada usaha, di situ pasti ada rezeki. Ari Susanto melaporkan dari Tanggamus. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Vika Rana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.